warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Lufiana dengan NIM 2021920 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Audiovisual terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Siswa Kelas 8 MTS. Yang pertama yaitu media audiovisual. Pengertian media audiovisual. Media audiovisual adalah media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meliputi media yang dapat dilihat dan didengar. Media audiovisual merupakan media perantara atau penggunaan materi dan penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Media yang mempunyai unsur suara dan gambar ini didapatkan dari hasil penggabungan antara audio dan visual. Oleh karena itu, media tersebut tidak hanya mengandalkan media penglihatan. Sepertinya, media ini paling bagus serta mempunyai kemampuan dan kualitas yang lebih baik, yang tentunya didasari teknik penggunaan dan penyampaiannya. Kemudian, adapun manfaat media audiovisual. Beberapa manfaat audiovisual terhadap pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Dan yang terakhir, kemungkinan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Kemudian adapun kelebihan dan kelemahan media audiovisual untuk pembelajaran. Beberapa kelebihan atau kegunaan media audiovisual yaitu yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Yang kedua, mengatasi pembatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas, gambar, film bingkai, film atau model. Kemudian objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film atau gambar. Kemudian gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan timelapse atau high-speed fotografi. Kemudian kejadian atau peristiwa yang terjadi masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. Kemudian objek yang terlalu kompleks atau mesin-mesin dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain. Kemudian konsep yang terlalu luas atau gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar, dan lain-lain. Kemudian yang nomor 3, media audiovisual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial. Pengajaran audiovisual juga mempunyai beberapa kelemahan yang sama dengan pengajaran visual, yaitu terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Kemudian terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Media yang berorientasi pada guru sebenarnya. Kemudian media audiovisual cenderung menggunakan model komunikasi satu arah. Dan yang terakhir, media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja karena media audiovisual cenderung tetap di tempat. Materi selanjutnya yaitu mufrodat. Pengertian mufrodat. Kosakata atau dalam bahasa Arab disebut mufrodat. Ada yang mendefinisikan
kosakata atau mufrodat sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut dan kemungkinan akan digunakannya untuk menyusun kalimat baru. Kekayaan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan gambar dari inteligensi atau tingkat pendidikannya. Kosakata merupakan salah satu dari 3 unsur bahasa yang sangat penting dikuasai. Kosakata ini digunakan dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis dan merupakan salah satu alat untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Arab seseorang. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran mufrodat. Tujuan umum dari pembelajaran mufrodat adalah sebagai berikut: memperkenalkan mufrodat atau kosakata baru kepada siswa, baik melalui bahan bacaan maupun faham al-musmu, melatih siswa untuk dapat melafalkan mufrodat itu dengan baik dan benar, karena pelafalan yang baik dan benar mengantarkan kepada kemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar pula. Kemudian memahami makna kosakata baik secara denotasi atau leksikal atau berdiri sendiri maupun ketika digunakan dalam konteks kalimat tertentu atau makna konotatif dan gramatikal. Kemudian yang terakhir, mampu mengapresiasi dan memfungsikan mufrodat itu dalam berekspresi lisan atau bicara maupun tulisan atau mengarang sesuai dengan konteksnya yang benar. Itulah presentasi dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.